Satria? Ada. Iya. Kembalikan dia kepada orang tuanya. Ya. Atau kuseret kembali kau ke dalam tanah. Ya, cukup. Cukup apa? Hah? Aduh. Mana jagat Satria? Aduh. Ya, lebih baik ku kembalikan jagat Satria kepada kalian daripada kau bentur-benturkan aku di dalam tanah. Mana jagat Satria? Mana? Ada. Mana? Mereka sudah Wirat dan Lokahita. Orang tuaku. Mana dia? Seperti yang dikatakan Empu Masyura dan Uyut Sarega. Mana jagat Satrianya? Jagat? Satria? Tadi ada. Wirat. Mana? Ini orang tua. Kalau tidak dibenamkan di dalam tanah, ditimbun pakai batu, tidak akan pernah mau mengaku. Ayo! Aku harus kembali ke Sugalu tanpa mereka. Hanya Sugalu tempat yang aku kenal. Tempat Guru Dewi Suntawati. Ya, aku harus kembali ke sana. Ada apa kita? Tadi dia di sini, Wirat. Tapi kemana? Jagat! Tadi dia kelihatan. Jagat! Jagat! Bagaimana, Wirat? Kita sudah kehilangan jejak. Sepertinya dia tidak mau ketemu dengan kita. Tapi bagaimana? Saya rasa dia belum terlalu jauh. Tapi kemana dia? Pasti sudah Mani menyembunyikannya. Tidak. Untuk sementara ini Sudamani tidak akan bisa kemana-mana. Apalagi untuk menyembunyikannya. Sudamani. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dengan memasukkan kalian ke dalam tubuhku, aku baru bisa menaklukkan musuh-musuhku. Ayo, masuk. Kusuma, akan kubalas segala kekurang ajaranmu. Awas ya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Tidak. Angling Kusuma harus diselamatkan. Tidak boleh berurusan dengan Sudamani lagi. Kanda Prabu, dengar permohonan saya, Kanda. Dengar permohonan saya. Kanda Prabu, dengar permohonan saya, Kanda Prabu. Dengar permohonan saya. Iya, Dinda. Ini Dinda Sekarwangi? Iya, Kanda. Ini Dinda. Mohon dengar permohonan Dinda, Kanda. Kenapa, Dinda? Apa yang telah terjadi? Putra kita, Kanda. Putra kita Angling Kusuma. Kenapa dengan Angling Kusuma? Dinda sudah berpesan berkali-kali. Angling Kusuma dalam bahaya. Jauhkan dari ancaman Sudamani. Cegah jangan sampai dia berurusan lagi dengan Sudamani, Kanda. Iya, Dinda. Iya. Kanda akan melakukan apa yang Dinda inginkan. Putra kita Angling
Kusuma masih bersama pria mitra Sudawira dan Lokahita. Jemputlah dia. Jauhkanlah dia dari mereka, Kanda. Jangan libatkan lagi dia dengan mereka. Cepat lakukan, Kanda. Jangan sampai terlambat. Nyi Dewi, Bunda Ratu, kamu memang masih sangat berat dengan kehidupan dunia yang harus kamu tinggalkan, Nyi Dewi. ampuni hamba, Bunda Ratu. Mohon ampuni hamba. Ampuni hamba. Dinda! Dinda Sekarwangi! Apa? Dinda! Anak Prabu. Guru. Seharusnya anak Prabu tidak terbawa arus. Terbawa arus. Iya. Nyi Dewi sudah berada di Megapura. Di sebuah tempat di mana seseorang harus sudah menjauhkan diri dari masalah-masalah keduniaan. Iya, tapi... Sudahlah. Guru, Dinda Sekarwangi sedang mengkhawatirkan Aling Kusuma, Guru. Nanda Prabu justru harus mengingatkan agar Nyi Dewi yang sedang dipersiapkan untuk menjadi bidadari dan jadi calon penghuni kayangan lebih mempersiapkan diri agar ujian yang dijalani bisa berjalan mulus sampai ke tujuan. Mengerti, anak Prabu? Iya. Saya mengerti. Saya mengerti. Kurang ajar. Gendrawani, Iya, Bopo. lihat apa yang terjadi. Bah, Genjah, Urantaka. Habisi mereka. Sengkang Baplang. Iya, Gendrawani. Sengkang Baplang masih hidup dan mengobrak-abrik meranggas rumah tua kita. Ini tidak bisa dibiarkan, Bopo. Iya, tapi kamu tidak mungkin ke Meranggas sendirian. Kamu harus minta bantuan Ki Hanubawa. Iya, iya. Kelihatannya itu jalan yang terbaik, Bopo. Tapi biarlah Ratu gelap-gelapnya kegelapan yang bicara langsung padanya. Bopo, sayalah yang akan bicara pada Ki Hanubawa. Iya, Ratu Gelap. Siapa kalian? Kenapa ikut campur urusan orang lain? Mundur! Mereka senopatiku. Tentu saja aku dan mereka ikut campur. Sebab Meranggas dan Gunung Kelut sudah menjadi satu.
Jadi yang ada di hadapanku ini, Ki Hanubawa, si Mata Dewandaru. Iya, Sengkang Baplang. Aku Hanubawa, si Mata Dewandaru. Benar kamu sudah bersatu dengan Gendrawani? Buat apa aku kemari, kalau bukan untuk Gendrawani? Kalau begitu serahkan Gendrawani padaku. Karena Gendrawanilah yang aku cari. Gendrawani ada dalam dadaku. Kalau kamu bisa, belahlah dadaku. Ambillah. Kita habisi dia. Titiran Sewu! Betapa gembiranya Kakang Hanubawa. Ayo, kita menunggunya. Ayo. Kakang tertawa karena bisa memuaskan Gendrawani. Iya. Kamu tidak senang? Sampai kapan Kakang tunduk terus pada Gendrawani itu? Kenapa kau bicara begitu? Kakang, karena Ratu Gendrawani tidak akan menjadi sekutu sejati kita. Iya, Kakang. Cukup! Tutup mulut kalian! Hebat, luar biasa Kakang Hanubawa. Sengkang Baplang kocar kacir. Terima kasih Kakang Hanubawa. Terima kasih. Kakang, siapa itu? Ya, siapa itu? Dia adalah Ratu Gendrawani. Ratu gelap-gelapnya kegelapan. Oh, jadi Ratu Gendrawani itu... Ratu gelap, Iya. gelapnya kegelapan. Dialah Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan. Jadi jangan main-main dengannya. Mari Kakang Hanubawa, singgah ke rumah tua saya. Mari. Aha, ya mulia, ada berita bagus tentang cucu Paduka, Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi? Perhatikan, bukankah ini Ramaja Gandhi? Ya. Nah,
terjadi dengannya? Kenapa dia pergi? Kemana dia, Tuan Bahadur? Sayang cermin sihir saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang mulia. Lalu dengan cara apa bisa kita ketahui kenapa Ramajagandi itu pergi? Mau kemana dia? Dan apakah dia sudah melaksanakan apa yang kita inginkan? Cara punya cara sederhana yang mulia. Dengan sihir, saya bisa punya tarik, punya tarik. Apa maksud Tuan? Maksud saya bisa tarik Ramajagandi ke sini ya. Oh, Ramajagandi ke sini ya. silakan. Lakukan. Iya. Ram 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 Ramajagandi. Tarik Jangan khawatir, Ramajagandi. Eyang akan mengawasimu secara lahir dan batin. Pasti ada yang menghalangi usaha saya, yang mulia. Kelabang itu kelabang jadi-jadian.
kejadian. Cepat singkirkan dariku. Biar saya yang maju. Nei, ini saya punya tanggung jawab. Biar saya selesaikan. Kurang ajar. Dia tahu apa yang akan saya lakukan. Pasti Begawan Sidik punya ulah. Berarti tambah lagi saya punya musuh. Yang Maha Agung, tolong aku. Bagaimana, Kang? Dia berzina sama seorang muda. Ada apa? Kenapa dengan gadis itu? Salahnya karena dia menolak dijadikan istri kelima oleh kepala desa. Iya benar. Lalu, Iya. apakah kalau dia menolak dijadikan istri kelima oleh kepala desa, dia harus dihukum? Iya. Diikat? Iya. Hukum saja. Dia dijadikan tonton orang banyak. Iya, dia menolak dijadikan istri dan dia dituduh berzina dengan kusir kepala desa. Iya betul. Berzina dengan kusir kepala desa? Iya, bikin malu kepala desa. Iya, jangan dicampur. Tapi itu semua rekayasa, Raden. Rekayasa. Tuan Pendekar, kusir itu dipaksa untuk mengaku bahwa ia berzina dengan gadis itu. Dipaksa? Iya. Bagaimana memaksanya? Caranya sangat keji, Raden. Kasihan. Mundur, Raden. Itu mereka sudah berkumpul. Mundur. Hidup kepala desa. Hidup kepala desa. Tegakkan keadilan. Hidup kepala desa. Hidup kepala
rakyat desa dulu. Duduk. Duduk. Hari ini, sepertinya kalian sudah tahu, hari ini adalah hari penentuan hukuman yang harus kita jatuhkan kepada itu. Bawa kusir itu ke sini. Rakyatku yang kucintai. Ini Pak Lurah orangnya. Kalian tentu sudah tahu bahwa siapapun tidak akan bisa bersaksi palsu di bawah payung suci yang sakti ini. Payung kebenaran ini. Maka, untuk menentukan hukuman, sekali lagi akan disumpah di bawah payung kebenaran ini. Kalau dia tidak berteriak ketika disumpah di bawah payung kebenaran, maka hukuman bagi perempuan itu yang bernama Skar akan dibatalkan. Tapi, kalau dia berteriak, maka hukuman mati bagi Skar akan dilaksanakan di depan regu pemanah. Hakim desa, penuntut, laksanakan. Hai kusir, bersumpah dan bicaralah dengan jujur. Kamu berzina dengan Skar atau tidak? Kalau kamu kesakitan dan kepalamu mengalir darah, itu berarti kamu bohong. Sekarang bicaralah. Saya bersumpah di bawah payung kebenaran. Saya tidak berzina dengan Sekar gadis itu. Harus dihukum itu. Jangan kaget kalau saya terus berteriak. Ya, pendusta dia! Pendusta dia! Payung itu bukan payung suci dan sakti, hanya payung kertas biasa. Ya, harus dihukum dia! Payung kertas biasa. Tapi kenapa si kusir itu menjerit? Sebetulnya dia tidak berbohong. Dia menjerit karena payung kebenaran itu sebetulnya berpaku ujungnya dan dihujamkan di kepalanya. Berpaku. Ya, pembohong dia! Paku? Iya. Dan paku tajam berputar itu bisa keluar dan masuk kalau pengukit kawat atasnya ditekan oleh pemegangnya. Ucapkan sumpahmu sekali lagi. Dan jangan berdusta. Hukum dia! Cukup! Hajar dia! Diam semuanya! Diam! Maaf, Raden. Cukup! Hentikan! Duduk. Iya. Duduk. Kusir ini tidak bersalah. Dia tidak berzina dengan gadis itu. Kalau kepalanya berdarah dan menjerit, itu bukan karena dia bersumpah palsu, tapi karena paku yang ada di pangkal gagang payung ini. Lihat. Mau coba kita, Bang? Tidak. Jangan, Tuan. Mau coba? Jangan. Duduk. Iya. Duduk. Iya, Tuan. Iya. Penuntut. Ayo. Katakan pada mereka. Pada penduduk desa yang telah kamu bohongi bahwa kusir itu menjerit karena paku yang ada di ujung payung ini. Ayo bicara. Ayo, katakan. Dia katakan. Lepaskan wanita ini.
Bicara hukum. Jangan main hakim sendiri. Ayo. Sini kamu. Ayo. Memang hukum di daerah ini sudah terjual. Keadilan tergadai. Dan para pejabat mudah sekali memperjualbelikan kelemahan rakyatnya. Dan mereka berlindung di bawah payung kekuasaan. Sekarang, hadapkan mereka ke Malopati. Bawa pada Gusti Prabu Angling Darma. Jadi kami harus membawa mereka ke Malopati. Iya. Dan bilang di sana, saya Ramaja Gandhi, putra Ramada Patih Batik Madring. Cukup. Jangan main hakim sendiri. Ingat, jangan main hakim sendiri. Selamat tinggal. Ada apa, anakku? Bopo sudah menemukan yang kita cari? Sudah. Bopo akan lakukan sesuai dengan rencana kita. Baik, Bopo. Lakukan. Kami akan mengawasi dari atas. Kalau terjadi sesuatu, baru kami akan turun. Lakukanlah, Bopo. Iya. Aku harus melihat rupa. Ada apa kisah? Tolong saya. Ada apa? Saya anak muda. Ada apa kisah? Kamu pasti sekawan lanang.
Aku sudah mengenal tabiat burukmu manusia serigala. Jangan merasa menang dulu, Danurwenda. Ayo, hadapi aku secara jantan. Kalau saya dan Nyi Pertmasari terpaksa ikut campur. Tidak ada salahnya kalau kita saling berkenalan. Kita harus melawannya dengan sihir. Iya, lebih baik kita satukan sihir kita dengan Yunda Kenanga. Ayo, kita satukan mantra sihir kita. Mau main curang ya? Yunda, mundur. Kita mundur. Saya tidak datang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di antara kalian ini. Mereka itu mau menyihir Raden. Mereka mau menyihir... maaf. Saya Parusa yang ngomong Raden Danurwenda. Oh, ya, sudah. Yang penting, sihir mereka tidak jadi dimanfaatkan. Pendekar Pertmasari, kebetulan ketemu. Sebenarnya mau kemana? Ini semua kebetulan, Nyi. Memang hidup itu adalah rangkaian dari kebetulan. Aku dan Ki Parusa mau mencari Kakang Priamitra. Tapi secara kebetulan juga kebetulan lagi kan? bertemu dengan Raden Danurwenda yang diserang oleh 3 putri Prabu Baka dan Segawan Lanang. Jadi, kalau begitu kita sama-sama. Saya juga sedang mencari Raden Anglingkusuma yang bersama dengan Priamitra mencari Jagat Satria. Bagaimana kalau kita sama-sama terbang? terbang pakai sayap? Oh, saya tidak punya sayap. Bukan dengan lesung itu. Kenapa? Takut? Jangan khawatir, Nyi Jantur akan tanggung jawab. Ayo, mari. Maaf, Nyai. Saya berkuda saja. Oh, begitu. Baik, Raden. Hati-hati di jalan, Raden. Ayo naik, ayo. Ayo, jangan takut. Ayo, cepat naik. Ayo.
desau, angin semilir. Gusti dan Nurmenda, ayo kita balapan. Cepat mana? Kuda Gusti dengan lesung saya. Katakan pada kami yang mulia, kenapa kami harus kalah dan dipermalukan oleh Ki Hanubawa si Mata Dewan Daru? Katakan pada kami yang mulia. Katakan pada kami yang mulia. Kenapa kami harus kalah dan dipermalukan oleh Ki Hanubawa si Mata Dewan Daru? Katakan pada kami yang mulia. Kamu tidak kalah, tapi kamu harus diselamatkan Sekam Bablang. Diselamatkan yang mulia. Diselamatkan. Sebab kamu harus punya penangkal dulu sebelum menghadapi semburan mata Dewan Daru. Penangkal? Ya, Apakah Ketiran Sewu dan Guntur Sakti yang sudah saya miliki tidak mampu melawan mata Dewan Daru yang mulia? bumi, matahari, dan bintang sendiri bisa hancur kalau diterjang inti Dewan Daru. Mungkinkah Ketiran Sewu dan Guntur Sakti menahannya? Jadi, apa yang harus saya lakukan yang mulia? Apa yang akan yang mulia berikan kepada saya agar saya mampu menghadapi si mata Dewan Daru? Itu pertanyaan yang aku tunggu Sekam Bablang. Ayo ikut aku agar kamu tahu jawabannya, Sekam Bablang. Apa kita tetap harus di sini, Kencang? Tidak, kita bubarkan pemujaan. Nanti kita kembali ke sini kalau yang mulia Greda Seba telah memanggil kita. Upacara pemujaan selesai. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Baik. Silakan. Untuk pencucian otak yang dilakukan oleh Sekam Bablang kepadaku tidak terlalu berpengaruh. Inikah saatnya ketika Sekam Bablang tidak ada, aku akan memberontak. Ini gua batu kaca, Sekam Bablang. Kamu pasti belum pernah ke sini. Gua batu kaca. Ya, gua tempat disimpannya pecahan batu kaca bintang-bintang. Tempat disimpannya pecahan batu kaca bintang-bintang. Ya, Kenapa saya dibawa ke sini yang mulia? lihat. Lihat gua di depanmu itu. Iya. Kenapa yang mulia? Di sanalah disimpan pecahan batu kaca bintang-bintang. Masuk, tembuslah gua itu, dan ambillah pecahan batu kaca bintang-bintang. Hanya dengan memilikinya, kamu akan menjadi lebih kuat, Sekam Bablang. Baik yang mulia, saya akan menjalankan perintah yang mulia.
Sengkang Baplang, majulah Sengkang Baplang. Ambillah salah satu dari pecahan batu kaca bintang-bintang itu. Ambillah. Ambillah Sengkang Baplang. Ambillah. Batu itu menjepit tanganmu. Bagus Sengkang Baplang, bagus. Ayo, sekarang ikut aku. Akan aku tunjukkan bagaimana kamu harus menanamkan pecahan batu bintang ke dalam tubuhmu. Semuanya kelihatan lengah. Tepatkah kalau sebentar lagi kulaksanakan pemberontakan? Sudah siap Sengkang Baplang? Siap, ya Mulia. Kalau begitu, terimalah pecahan batu kaca bintang-bintang yang telah aku isi dengan japa mantra Grendabahana. Turunkan tanganmu. Masuklah menjadi satu pecahan batu kaca bintang-bintang ke dalam wadah penganutku, Sengkang Baplang, pemilik Aji Kikiran Segu, pemilik Aji Guntur Saketi. Iya! Kumilao Anjingo!
Selesai sudah. Ya, Yang Mulia. Tapi dada saya terasa terbakar, Yang Mulia. Sebentar juga hilang. Di dalam dadamu tersimpan pecahan batu kaca bintang-bintang. Kalau pada suatu saat kamu merasa kalah menghadapi musuh-musuhmu, pukullah dadamu 3 kali dan panggillah batu kaca andalanmu. Maka dadamu akan terbelah. Dan dari dada terbelah itu, maka akan muncul kekuatan barumu. Kekuatan batu kaca bintang. Ya, Yang Mulia. Perintah Yang Mulia. Saya junjung tinggi, Yang Mulia. Tapi bukan berarti kamu bisa mengumbar dahsyatan pecahan batu kaca bintang-bintang. Gunakanlah kalau kamu benar-benar terdesak. Karena dengan mengeluarkan batu kaca bintang-bintang dari dadamu, sama dengan menguras seluruh tenagamu, baik tenaga luar maupun dalam. Dan yang lebih mengerikan adalah terganggunya keseimbangan alam. Baik, Yang Mulia. Akan selalu saya ingat pesan Yang Mulia. Sekarang jangan bergerak dari sini sebelum matahari terbit membangunkan. Iya, Yang Mulia. Perintah Yang Mulia akan selalu saya junjung tinggi. Kita berangkat sekarang, Pangeran. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu Sudawirat dan Lokahita. Kenapa lagi? Itu Kita harus mencari kemana lagi, Wirat? Untuk apa kita terus mencari kalau jagat satria makin menjauhi kita? jagat satria tidak menjauhi kita, Lokahita. Ia tidak lari dari kita. Kalau tidak menjauh atau lari dari kita, kenapa tidak menjawab panggilan kita? Jagat Satria tidak mau mengakui kita sebagai orang tuanya, Wirat. Dia tidak mau mengakui kita. Jangan berpikir sampai sejauh itu, Hita. Tapi kenyataannya begitu, Wirat. Hita, jangan punya pikiran sejauh itu. Atau Sudamani menghasut Jagat Satria agar tidak mau mengakui kita sebagai orang tuanya, Wirat. Saya kira tidak. Kalau memang benar Sudamani menghasut dan berhasil, ia pasti akan bertahan. Kalau perlu, Jagat Satria membantu Sudamani untuk melawan kita. Tapi kalau benar Jagat Satria terbujuk oleh Sudamani yang dianggap kakeknya sendiri, bagaimana, Wirat? Hah? Pangeran! Pangeran! Ayo, kita bertarung secara jantan! Pria Mitra. Angling Kusuma juga menyerangku dengan tidak jantan. Ia membokongku dan menarikku ambles ke dalam tanah. Satu-satu kan namanya. Berani maju. Tercekiklah dia, mati dia, tahu kan? Angling Kusuma, hentakkan kakimu ke bumi kalau bisa. Ayo, ambles. Hei, pria Mitra. Kamu harus mati dengan brojol watu sewuku. Jangan bangga kamu dengan rawa runtekmu.
Tenang, perkelahian sudah selesai. Bagaimana? Lehernya Wirat harus segera diobati. Sebaiknya segera kita bawa ke Sugalu. Iya. Tidak, Tenang, Raden. aku masih kuat. Jangan, Raden. Iya, sebaiknya kita ke Sugalu, Raden. Bunda, sakit sekali Bunda. Angling Kusuma, benar ini suaramu, Nak. Bunda, tolong saya Bunda. Ya, ini jelas suaramu. Kanda Prabu. Dinda Sekarwangi, Iya, Kanda. kebetulan Kanda juga ingin bicara pada Dinda. Putra kita, Kanda. Putra kita Angling Kusuma sambat-sambat, Kanda. Pasti telah terjadi sesuatu dengan dia. Dia memohon-mohon agar Dinda menolongnya. Tapi mana mungkin, Kanda? Iya, Dinda. Dinda memang tidak mungkin menolong. Bagaimana Dinda bisa menolong kalau keberadaan Dinda tidak memungkinkan untuk itu? Tidak mungkin bagaimana, Kanda? Dinda sudah bukan Dinda sekian waktu yang lalu. Sejak Dinda berada di karantina Megapura, berarti Dinda sudah menjadi milik Ratu Puspasari, telah menjadi calon penghuni kayangan, wakil dari bangsa manusia. Kedudukan itu sangat mulia, Dinda. Jangan disia-siakan. Tapi, Kanda... Lupakanlah dunia yang penuh dengan masalah ini, Dinda. Lupakanlah putramu yang harus menghadapi rintangan dan cobaan. Tapi siapkanlah dirimu untuk menjadi penghuni kayangan yang kelak akan menjadi penjemput suami dan putra tercintamu. Tapi mampukah Dinda melupakan semua kalau kenyataannya suara sesambat putra kita mampu menembus Megapura? Nyi Dewi, Nyi Ratu. masih haruskah aku memperingatkanmu, Nyi Dewi? Setelah Sang Prabu Angling Dharma juga memperingatkanmu. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Mohon ampuni saya. Tapi salahkah saya memikirkan Ananda Angling Kusuma kalau kenyataannya suara sesambatnya mampu menembus langit Megapura, Nyi? Kamu masih belum mengerti juga, Nyi Dewi. Masih belum mengerti juga.